Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Ayundra Priya Rizky Aresta. saya Alifah Yunisa Rahma, saya Siwi Asani Nur Rahma. Saya Rizky Kautsar. Kami akan mewawancarai 10 narasumber mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pada video kali ini, kami akan mewawancarai 10 narasumber yang pastinya dari berbagai macam profesi yang berbeda. Kira-kira mereka bakalan jawab apa ya dari total 4 pertanyaan yang akan kami berikan? Menurut saya, bela negara itu adalah upaya dalam melindungi dan juga mempertahankan kedaulatan negara kita. Sikap atau perilaku warga negara dalam menjiwai sikap cinta tanah airnya kepada bangsa dan negara. Bela negara adalah sebuah aksi sebagai kita warga negara Indonesia untuk membela kedaulatan negara kita. Bela negara merupakan sikap dan perilaku seseorang yang dijiwai akan kecintaannya terhadap NKRI, namun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu kewajiban warga negara Indonesia untuk mengabdi kepada negara. Bela negara sendiri adalah sikap dan perilaku yang dijiwai untuk kecintaan kita terhadap NKRI kita saat ini. Untuk mempertahankan suatu negara untuk lebih kuat lagi. Yakni sikap dan perilaku yang dijiwai dan kecintaan terhadap NKRI. Pertahanan kita atau upaya kita untuk mempertahankan negara Republik Kesatuan Republik Indonesia ini. Bela negara itu kita harus membela tanah air. Menurut saya, kondisi pertahanan atau ketahanan di negara kita sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa masalah-masalah yang harus diatasi. Ketahanan nasional yang dimiliki Indonesia saat ini belum bisa dikatakan sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan warga negara atau pemuda-pemuda yang siap untuk membela negaranya. Ketahanan Indonesia itu cukup baik, tapi dengan adanya konflik di negara luar Indonesia, tentunya kita harus bersiap. Tak hanya merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang. Kondisi ketahanan nasional pada saat ini menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi. Dalam segi militer contohnya. Untuk wilayah perairan di Indonesia, masih banyaknya adanya illegal fishing, illegal logging, yang mana harus diberantas dengan cara pemantauan dan pengamanan. Menurut saya belum bisa dikatakan sempurna dari segala aspek. Menurut saya sudah cukup baik karena di Indonesia sendiri sudah dijaga oleh 2 instansi, yaitu TNI dan Kapolri sendiri yang ada di Indonesia sudah sangat baik. Kalau untuk pertahanan kekuatan kita, situ sudah cukup layak dan kuat. Menurut saya, kondisi ketahanan pada saat ini sudah cukup baik. Menurut Ibu, kondisi ketahanan nasional kita saat ini cukup bagus dibandingkan dengan negara-negara luar, Ibu rasa. Ketahanan nasional saat ini tuh membaik. 80%-nya membaik, 20%-nya kurang. Ketahanan nasional itu sangat penting. Kenapa? Karena semakin kuatnya ketahanan di suatu negara, maka persatuan antar negara di negara tersebut akan semakin kuat. Ketahanan nasional bagi negara Indonesia sangatlah penting karena ini merupakan bentuk cinta tanah air Indonesia dalam mempertahankan negaranya. Kita nggak mau nanti negara kita itu bisa hancur lebur karena suatu konflik. Bisa aja dari negara luar atau mungkin dari internal kita sendiri atau perpecahan dari negara tersebut. Makanya perlu sebuah tindakan preventif supaya kedaulatan kita tuh tetap terjamin di masa depan. Mengapa dianggap penting? Dari segi militer, khususnya dari Angkatan Laut. Indonesia merupakan hampir 70% wilayahnya adalah perairan. Nah, di wilayah perairan tersebut banyak wilayah-wilayah perbatasan yang memang tidak terpantau oleh pemerintah. Dari kita mungkin lebih diperketat terkait pemantauan,
terkait adanya kegiatan-kegiatan ilegal seperti illegal fishing, illegal logging, dan hal-hal terkait lainnya. Karena berhubungan erat dalam kelestarian hidup negara. Untuk melindungi dan menjaga NKRI dari ancaman luar dan dalam negeri. Untuk mempertahankan kedaulatan negara dari serangan-serangan negara lain. Sangat penting karena diperlukan untuk menghadapi tantangan dan ancaman. Kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini, karena kalau kita tidak mempertahankannya, akan ada nanti ancaman-ancaman dari negara luar. Itu akan memecah belah kita. Salah satunya kita mengingat sejarah yang terdahulu, itu pernah kita dijajah, otomatis ya kita harus membela tanah air kita dari penjajahan-penjajahan sebelumnya. Saran dari saya itu lebih kepada generasi muda saat ini. Bagaimana cara kita mengedukasi mereka bahwa pentingnya dalam menjaga ketahanan nasional guna untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Pemuda-pemuda atau warga negara harus banyak belajar dan fokus untuk mengembangkan diri, dan terutama di bidang iptek, karena iptek ini sangat berguna pada zaman 5.0 saat sekarang ini. Oke, untuk saran tentunya kita perlu perancangan, contohnya 5 tahun ke depan, apa yang harus kita persiapkan untuk menjaga kedaulatan negara kita. Saran yang dapat saya berikan dari segi militer, khususnya Angkatan Laut, yang pertama mungkin lebih kepada perkuat wilayah-wilayah perbatasan yang ada di Indonesia. Yang kedua, memberikan sosialisasi cegah dini kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat membahayakan dan mengurangi stabilitas wilayah negara NKRI. Kita dapat meningkatkan dari berbagai aspek agar Indonesia memiliki ketahanan nasional yang kuat. Karena kita keberagaman sangat banyak, mungkin bisa dipersatukan dalam yang lebih baik di Indonesia ini untuk satu tujuan, yaitu perdamaian yang ada di Indonesia khususnya. Kalau dari saya, supaya Indonesia lebih kuat, itu harus militernya harus ditingkatkan. Saran saya, tetap menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun kalian berada. Saran Ibu untuk ketahanan negara kita, itu yang pertama yaitu kita harus bersatu, ya. Kita bersatu, tidak terpecah belah dalam sisi apapun, baik itu agama, sosial. Untuk menciptakan ketahanan yang lebih kuat di masa mendatang, tentunya kita harus ada atau punya generasi-generasi terbaik yang antusias untuk mempertahankan bela negara. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.